Kali ini saya akan memberikan kuliah tentang konsep kemitraan atau konsep partnership. Adapun materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsep kemitraan berdasarkan WHO. Nah, pada konsep kemitraan berdasarkan WHO ini, saya akan mempergunakan salah satu publikasi WHO yang berjudul Partnership Preparation Package. Bagian kedua nanti akan masuk pada konsep kemitraan dari perspektif Indonesia dengan memakai sumber dari Indonesia pula. Baik, kali ini kita akan masuk pada materi inti, yaitu konsep kemitraan berdasarkan WHO. What is partnership? Atau apa itu kemitraan? Di dalam publikasi yang sudah dibuat oleh WHO atau World Health Organization, dikatakan bahwa partnership can be defined as a collaborative relationship. Ya, collaborative relationship. Jadi partnership didefinisikan sebagai sebuah hubungan kolaborasi between two or more parties, di antara dua atau lebih pihak-pihak berdasarkan trust, equality, mutual understanding. Ya, apa itu trust, equality, mutual understanding? Nanti akan ada pada slide selanjutnya. For the achievement, untuk mencapai jointly agreed goal, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Partnership, kemitraan, melibatkan risk. Ya, ada risiko yang diterima oleh seluruh pihak yang terkait, dan jangan lupa ada benefit yang harus jauh lebih tinggi dari risiko yang didapat dari partnership ini. Sehingga dalam konteks partnership ini ya disebut dia making shared accountability critical. Sehingga partnership ini ya mengakibatkan shared accountabilitas, yaitu akuntabilitas bersama, menjadi sangat penting. Ya, akuntabilitas bersama itu maksudnya adalah bisa dianalogikan dengan tanggung jawab bersama, peran bersama, ya dibandingkan dengan istilahnya individual. Jadi kata kunci dari mutual, mohon maaf, kemitraan ini akan sering kita dengar namanya shared. Shared itu bersama, ya dibandingkan dengan satu pihak atau individu. Nah, jadi ini adalah definisi partnership ya oleh WHO. Sekali lagi ya, itu hubungan antara satu atau lebih dari satu parties, pihak ya berdasarkan trust, equality, mutual understanding untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, ya sehingga shared accountability, akuntabilitas bersamanya sangat penting dalam konteks partnership atau kemitraan. Nah, itu tadi definisi tentang kemitraan. Lanjut, sebenarnya publikasi Partnership Preparation Package ini
ya, dibuat ini TPI, itu namanya Training Partnership for Improvement, ya, itu dibuat, ya, build on learning from. Nah, jadi dibuat berdasarkan proses belajar, ya, tim mereka dari WHO African Partnership for Patient Safety Program. Jadi ada sebuah proyek yang dilakukan oleh WHO untuk keselamatan pasien, di mana mereka belajar dari recovery effort, usaha-usaha recovery pada konteks kasus Ebola di Afrika. Nah, jadi dari proyek ini WHO banyak belajar untuk membuat publikasi dan untuk mendistribusikan ke seluruh dunia bahwa inilah konsep kemitraan yang mereka dapatkan dari proyek tersebut. Nah, di samping itu, ya, dari proyek recovery effort in Ebola affected countries ini, TPI, ya, Training Partnership for Improvement ini supports long-term efforts on quality health service delivery. Jadi ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran bagaimana caranya menjamin, mendukung usaha-usaha jangka panjang untuk kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Ya, dalam konteks achieving universal health coverage. Nah, jadi sebenarnya TPI ini, Twining ini belajar dari kasus Ebola ini untuk dalam upaya untuk USC sebenarnya, universal health coverage. Nah, dalam konteks diskusi kita ini, ya, kita akan ambil publikasi yang dibuat oleh WHO ini untuk pembahasan kita sekali lagi partnership atau kemitraan. Nah, kemudian lanjut. Apa sih, ya, sekilas informasi tentang apa sih tujuan dari model Twining Partnership for Improvement ini? Ya, jadi ada 3 tujuan, there are 3 objectives. Number 1, ini nomor satunya adalah partnership, ini di gambarnya ini nomor 1 partnership. Ya. Yang kedua adalah improvement. Ya. Yang ketiga adalah spread. Spread itu pendistribusian informasi, pengalaman dari pembelajaran Training Partnership Program ini. Yang pertama, jadi ya, sebenarnya materi ini kita akan fokus pada tujuan yang pertama, lesson learned dari tujuan yang pertama, yaitu tentang partnership itu sendiri. Jadi saya ulangi bahwa Training Partnership for Improvement ini memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah membangun kemitraan, development of the partnership. Jadi berfokus untuk fostering, itu mendukung a strong bi-directional partnership between health institution. Jadi mendukung kemitraan, ya, yang kuat antara dua pihak atau lebih, ya, sesuai dengan definisi tadi, antara institusi-institusi kesehatan. Ya. Yang kedua adalah untuk improvement, memperbaiki, ya, dengan penerapan atau dengan pengimplementasian intervensi yang efektif berdasarkan dari kebutuhan pada pelayanan-pelayanan kesehatan terdepan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah the third objective is to spread the learning. Jadi mendistribusikan, mendesiminasikan, menyebarkan, ya, proses belajar dan experience pada konteks lokal dan nasional
serta beyond, itu di belakang semua itu, di balik semua itu untuk global kita distribusikan learning-nya. Nah, sebenarnya model-model ini bisa kita pakai ya untuk kemitraan-kemitraan pada proyek-proyek di Indonesia. Ya, contoh misalnya pada kasus COVID yang sekarang sedang berkembang ini. Jika saudara-saudara semua ingin misalnya membuat proyek bagaimana mencegah dan mengatasi COVID ini dengan konsep kemitraan. Ya, yang pertama misalnya develop partnership. Ya, seperti yang hari ini saya lakukan misalnya bergabung bersama seluruh perguruan tinggi swasta di Bali, ya, beserta berbagai komponen masyarakat lainnya, ya, meeting hari ini untuk membuat kemitraan dalam upaya membantu Satgas COVID-19 Provinsi Bali menjalankan tugasnya dalam mencegah dan mengatasi merebaknya COVID-19 ini. Ya, dalam waktu yang singkat tadi saya rapat untuk membuat partnership ini. Ya. Kemudian dalam waktu yang singkat pula ya kita membuat shared goal, yaitu tentang keputusan bersama. Tujuan kita itu apa? Ya, tujuannya adalah untuk membantu Satgas COVID. Kemudian apa intervensinya? Jadi kita sepakati intervensinya. Intervensinya berupa pendistribusian bantuan. Kalau kita lihat yang kedua ini, improvement through implementing effective intervention. Ya, jadi karena kemitraan yang tadi saya lakukan itu adalah sifatnya penggalangan dana. Ya, maka intervensi atau implementasi yang akan saya berikan kepada Satgas COVID nanti adalah berupa pendistribusian APD yang bisa kita cari dengan segera adalah misalnya tutup kepala, handscoon, masker, dan vitamin. Kemudian ke depan nanti yang ketiga ini bisa kita ambil misalnya adalah bagaimana kemitraan-kemitraan ini bisa kita diseminasikan, bisa kita publikasikan, agar ke depan nanti jika ada masalah yang serupa, ya, harapan kita tidak terjadi lagi COVID berikutnya, ya, semoga saja. Tetapi sebagai akademisi, ya kami pasti dari kasus ini akan banyak belajar apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita share pada organisasi-organisasi yang lain. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh bagaimana konsep-konsep yang secara akademik maupun secara government dan organisasi itu ada. Bagaimana nanti caranya saudara-saudara ini bisa merefleksikan ya, dari konsep-konsep yang ada itu apa sih hal-hal yang bisa diambil atau diadopsi untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, ya kita sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pada konteks kali ini ya yang kita ambil adalah konteksnya partnership. Jadi objektif pertama yang kita fokuskan, ya bukan kedua dan ketiga, karena sekali lagi topik kita kali ini tentang partnership. Ya, jadi sekali lagi pada TPI ini, ya Twining Partnership for Improvement Project ini, the first step is forming partnership. Bagaimana membuat atau menyepakati kemitraan itu sendiri. Ya, sehingga two or more institution, sehingga satu atau lebih institusi come together, ya, berkumpul bersama to agree upon a common goal, untuk menyepakati ya common goal, tujuan-tujuan bersama, and define the partnership priorities, kemudian mengidentifikasi, mendefinisikan apa sih prioritas dari partnership yang mau dibuat, yang hopefully ya, yang diharapkan akan memberikan hasil
berupa peningkatan yang sustainable, ya, jangka panjang pada health facilities. Nah, untuk TPI ini ada values, ada namanya essential values, ada nilai-nilai dasar yang mereka buat. Ya, ada 6. Yang pertama adalah collaborative relationship atau hubungan yang bersifat kolaborasi. Yang kedua ada trust, ya, ada kepercayaan. Yang berikutnya ada equality, ada persamaan atau kesetaraan, ya, masing-masing pihak yang tergabung dalamnya harus setara. Kemudian mutuality, kebersamaan atau saling menguntungkan. Ya. Meskipun pada konteks berbagai partnership nanti ada istilahnya risk, itu risiko, bukan berarti itu kerugian, tetapi hal-hal yang mungkin muncul akibat dari partnership ini. Salah satu risk misalnya adalah dana. Ya, itu kan bukan hal negatif, tetapi risiko yang dimunculkan dari partnership itu biasanya dana. Ya, gimana cara mendanai proyek yang akan dilakukan nanti. Kemudian ada shared accountability, jadi ada akuntabilitas bersama. Seperti yang sampaikan di depan, ada kata shared, ya, kebersamaan, bersama, bareng-bareng. Atau kalau Indonesia namanya asas gotong royong. Yang terakhir transparansi atau transparansi. Nah, pada konteks ini ya ada 6 essential values untuk successful partnership khususnya dari proyek TPI ini. Nah, bagaimana di Indonesia nanti kita lihat pada materi yang kedua. Lanjut dulu. Ya. Kemudian kita akan masuk pada bagian akhir, yaitu tentang prinsip-prinsip partnership, ya, di TPI ini. Yang pertama adalah shared vision and joint planning. Jadi ada visi bersama dan perencanaan bersama. Ada joint planning, ada shared vision. Ya. Jadi harus bersama-sama dan secara mutual, ya, saling menguntungkan, menyepakati objektif, time frames, dan evaluasinya bagaimana. Contoh, misalnya partnership dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Saudara-saudara barangkali mengenal istilahnya Musyawarah Masyarakat Desa, MMD. Nah, sebenarnya itu berdasarkan, ya, MMD tersebut berdasarkan ini. Jadi MMD 1, ya, setting objective time frames, kan menyepakati masalah yang ada, membuat tujuan bersama, jangka waktunya kapan, evaluasinya bagaimana. Itu contoh MMD 1 dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian co-developing and establishing partnership plan and activities. Jadi lagi-lagi bersama-sama, ya, saling membantu untuk membangun, menciptakan rencana kemitraan dan aktivitas-aktivitas. Ya, ini juga bagian MMD 1 kalau kita hubungkan dengan yang kita lakukan. Kemudian mutually agreeing on key performance measures to assess impact. Nah, ini juga tahap yang penting dalam partnership, yaitu menyepakati bersama, ya, mutually agreeing on key performance measures. Jadi indikator-indikator kunci dari keberhasilan partnership ini apa? Ya, apakah misalnya peningkatan peran serta masyarakat dalam gotong royong membersihkan lingkungan,
penurunan jentik nyamuk, kalau kita berbicara demam berdarah, atau penurunan angka kejadian demam berdarah. Nah, jadi apa yang mau dipakai key performance-nya? Nah, itulah yang harus disepakati pula. Prinsip yang kedua ada ownership, kepemilikan. Memastikan bahwa ownership is supported by each arm dari masing-masing institusi, bukan individual. Nah, ini kalau pada Twining Partnership ini, mereka berbicara tentang institusi. Ya, jadi, yang namanya institusi tidak boleh yang berbicara mewakili individu, tetapi di sini disebut each arm. Jadi, masing-masing pihak. Kemudian, involving and engaging stakeholders by developing an effective stakeholder strategy. Jadi bagaimana caranya melibatkan para stakeholder ya di desa pada level komunitas, ada TOMA tokoh masyarakat, TOGA tokoh agama, PKK, Karang Taruna ya. Bagaimana cara melibatkan mereka? Ya sehingga emphasisnya, penekanannya adalah pada roles and responsibility, peran, tanggung jawab, dan komitmen. Kalau kita berbicara pada level project community, misalnya di Indonesia, dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, komitmen itu sangat penting. Ya, sehingga nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika masih kita membahas tentang bagaimana cara dalam aspek keluarga misalnya, cara memprioritaskan masalah aspek komunitas, ada satu penilaian yaitu tentang seberapa besar sih masalah itu bisa diubah atau diperbaiki. Ya, dasar dari seberapa besar masalah itu bisa diperbaiki sebenarnya komitmen bersama. Jadi komitmen itu sangat penting di dalam kemitraan. Ya. Selanjutnya, bagaimana membuat strategi dan perencanaan pada semua level dari sistem kesehatan. Ya, primary, secondary, tertiary. Nah, ini bagian prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah good relationship. Artinya nggak boleh berantem antara sama-sama pihak. Karena lagi-lagi bahwa relationship, hubungan itu dibuat berdasarkan trust, kepercayaan, non-judgment. Ya, tidak boleh mengejudge masing-masing, tidak boleh menganggap si pihak yang satu mendapat keuntungan lebih banyak daripada pihak yang satunya lagi. Kemudian komitmen lagi-lagi ditekankan. Harnessing the passion and power of individuals. Jadi bagaimana caranya mendapatkan passion ya, dan kemampuan dari masing-masing individu untuk mendukung partnership ini. Ya. Kemudian respect, menghargai dan mengerti terhadap local rules, bagaimana kondisi-kondisi lokal, budaya, dan kebiasaan atau custom adat istiadat di daerah tersebut atau pada masing-masing institusi yang terlibat. Berikutnya adalah good communication. Bagaimana cara berkomunikasi efektif untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, ya, decision making, dan penyebaran informasi. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi efektif, itu akan sulit. Ya, dan pada zaman teknologi ini, Indonesia terutama lebih gampang berkomunikasi dengan WhatsApp, misalnya WhatsApp group, misalnya. Nah, tetapi ingat, ya WhatsApp group itu juga ada batasan-batasannya yang harus dilakukan. Maka
Komunikasi efektif lagi-lagi merupakan salah satu prinsip yang paling penting untuk menjaga keutuhan tim. Kemudian menyepakati dan securing channels. Jadi hal-hal yang terkait dengan decision making ini harus disepakati dan diamankan. Ya. Artinya segala sesuatu yang sudah disepakati harus kita laksanakan bersama. Ya, jangan sampai decision yang sudah dibuat berganti-ganti atau berubah-ubah atas kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Ya. Kemudian clearly identifying focal points and the roles of each team member. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi dengan jelas ya focal points, yaitu area-area atau poin-poin yang bisa masuk, yang bisa terlibat, pihak-pihak yang bisa terlibat, dan the roles dari masing-masing team members. Apa sih peran dari masing-masing? Ya, ini harus jelas untuk membuat lagi-lagi good communication. Yang berikutnya, ways of working. Bagaimana cara bekerja? Nurturing individuals. Jadi harus masing-masing individu itu dirawat istilahnya. Diajak bekerja bersama to be self-motivated. Bagaimana caranya agar para individu yang bekerja dalam partnership ini memiliki motivasi yang bagus, dan ini yang penting juga, considering the value of having a good sense of humor. Jangan tegang melulu. Nah, itu kalau bahasa kitanya. Jadi harus ada sense of humor. Building transparansi, fleksibilitas, adaptabilitas. Jadi sesuatu itu harus bisa fleksibel dan bisa diadaptasikan di dalam partnership ya dengan cara namanya while keeping an eye on the changing external environment. Kita lihat bagaimana kondisi eksternal ya untuk menyesuaikan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang penting lagi, ini ilmu jiwa muncul di sini, celebrating what went well, memberikan reinforcement positif. Ya, hal-hal yang sudah dicapai harus dirayakan. Kemudian modifikasi what has not gone well, apa yang belum tercapai dengan baik harus dimodifikasi, dievaluasi dan diberikan solusi. Slide terakhir. Beliau-beliau ini menyebut the power of partnership. Ya, oleh Dr. Emmanuel Adeoyobo dari Ghana APPS Partnership Survey menyebutkan bahwa we were able to move faster towards our goal than we would have on our own. Jadi the power of partnership ini memungkinkan mereka-mereka, yaitu we will, ya, to move faster, untuk bergerak lebih cepat mencapai tujuan-tujuan yang sudah mereka lakukan daripada jika mereka bergerak sendiri-sendiri. Nah, itu lagi-lagi key essential value atau power dari kemitraan atau partnership itu sendiri. Nah, ini adalah bagian terakhir dari kuliah kita tentang konsep kemitraan berdasarkan WHO. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa semua, sebagai poin refleksi dari kuliah kita, setelah membaca sumber pustaka yang saya berikan, setelah mendengarkan video ini, tanyakan ke diri sendiri, sejauh mana Anda memahami apa yang dimaksud dengan partnership atau kemitraan, serta apa sih prinsip-prinsip kemitraan atau partnership itu sendiri. Jika belum paham juga, baca lagi dan dengarkan lagi video ini. Demikian bagian 1 dari konsep kemitraan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2 dari konsep kemitraan, yaitu bagaimana konsep kemitraan di Indonesia. Sekian, terima kasih, selamat belajar.